Shalom, apa kabar? Beneran luar biasa. Haleluya, amin ya, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita masih bisa ibadah tatap muka seperti ini. Ada beberapa orang yang saya bilang, saya ajak, mereka masih takut, masih maunya, aduh nggak bisa saya nggak mau ikut. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Tapi kita yang semua di sini, puji Tuhan, kita berkumpul bersama. Firman Tuhan bilang jangan kita menjauhkan diri dari perkumpulan ya. Dunia mau memisahkan kita satu dengan yang lain, tapi tetap kita ikutin protokolnya, ya, protokol kesehatan, pakai masker, ya. Saya izin nggak pakai masker karena saya jauh dari saudara juga kan, ya, nggak mungkin sampai ke sana. Oke, haleluya, puji Tuhan. Nanti tetap ya pada saat fellowship tetap kalau bisa pada saat makan jangan berbicara. Kalau saudara mau berbicara tolong pakai maskernya. Oke, kita tetap saling menjaga kenyamanan karena ada beberapa ternyata orang nggak nyaman kalau misalnya sementara makan terus berbicara nggak enak. Memang kita biasanya makan sambil berbicara. Ya oke, itu sekedar buat pengumuman buat kita semua ya. Oke, hari ini saya akan mau sampaikan satu kabar baik yang luar biasa. Saya mau sambung khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Masih ada yang ingat 2 minggu yang lalu? Lupa? Gak apa-apa, saya ulang sedikit ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 17, 1 Yohanes 4 ayat 17, boleh ditampilkan, Dama? Ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sama seperti siapa? Sama seperti Yesus, ya. Di dalam versi NKJV-nya bilang love has been perfected among us in this that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world, ya. Karena seperti Dia, sebagaimana Yesus, begitu juga kita sekarang ini, ya. Saudara perhatikan di sini ada bentuk past tense, ya, bentuk past tense, tenses. Ya, kemarin saya tanya tenses apa? Gak ada yang teriak dari Surabaya, tata bahasa, tapi nggak kedengeran. Sampai di sini Cieni teriak katanya kemarin karena nonton di YouTube tata bahasa, oke, tata bahasa. Jadi ada tenses ya, di Indonesia kita tidak begitu mengenal tenses ya, tapi bahasa Inggris ada tensesnya. Jadi tenses ini dia, Dama boleh ditampilin ya, tolong. Ya, ini adalah waktu sekarang. Jadi dengan kata lain, sebagaimana Yesus sekarang, ya, bukan Yesus yang dulu. Yesus yang dulu kita tahu bahwa Yesus yang melakukan banyak sekali perkara-perkara yang dahsyat, ya. Tapi yang sekarang lebih dahsyat lagi, ya, lebih powerful. Oke, sebentar ya. Ini bisa main? Ya. Oke. Ya. Because as He is, so are we in this world, ya. Versi NIV bilang, katakan, in this world we are like Jesus. Di dunia ini sekarang kita seperti Yesus. Boleh katakan amin lagi, sekali lagi, amin. Di dunia ini kita seperti Yesus. Bukan lagi mau seperti Yesus, tapi sudah seperti Yesus. Jadi jangan nyanyikan lagi lagu itu ya. Ku mau sepertimu Yesus. Salah. Kita sudah seperti Yesus. Boleh bilang kiri kanan, kamu sudah seperti Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Salah satu versi yang saya suka juga di NLT katakan begini, we live like Jesus here in this world. Kita hidup seperti Yesus sekarang ini, di dunia ini, sekarang ini. Sebagaimana Yesus ada sekarang ini Dia, begitulah kita. Sebagaimana Yesus sekarang, bukan Yesus yang dulu. Ya.
Nah sini saudara bisa lihat, kemarin saya ulang sedikit ya. As he is, dia sekarang. Ada he was, yang dulu. Nah, ini pelajaran bahasa Inggris sedikit ya, nggak apa-apa ya. I am, saya sekarang. I was, saya yang dulu. Jadi sebagaimana dia yang sekarang, bukan Yesus yang dulu. Ya. Nah, Yesus sekarang ini dia di mana? Di mana, saudara? Wah, saudara, kalau saudara tahu di mana Yesus sekarang ini, dia ini satu pewahyuan yang luar biasa, itu bisa memerdekakan hidup kita. Ya, amin. Karena posisi Yesus di mana sekarang ini dia menentukan. Sebagaimana Yesus posisinya sekarang kan begitu juga kita, betul? Ya, as he is. Jadi di dalam Efesus pasal 1 ayat 20-23, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan apa? Mendudukkan dia di sebelah kanannya. Berarti Yesus sekarang di mana? Duduk di sebelah kanan. Sebelah kanan siapa? Bapa. Ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kadang-kadang kita baca ayat ini terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Nah ini saya mau pelan-pelan sedikit, saya mau bahas satu demi satu ini dia, ayat-ayat ini dia. Ya, ini salah satu ayat yang paling powerful menurut saya. Ya, Efesus pasal 1 kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat yang terakhirnya ini dia 23 ini benar-benar sesuatu yang powerful banget. Ya, saudara tahu Efesus 1 ayat 3 dikatakan apa? Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita yang dalam Kristus telah mencurahkan segala berkat rohani dalam kerajaan surga. Amin. Ini ayat yang harusnya hidup di dalam hidup kita semua. Efesus 1 ayat 17 katakan apa? Dan meminta kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus supaya dia memberikan kepada kita apa? Roh hikmat dan wahyu untuk dapat apa? Mengenal dia dengan benar. Nah yang tadi ini ayat selanjutnya yang 20 ini dia, wah dahsyat banget. Ayat 18-19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin, yang bekerja dalam kita. Ayat 20 ini, Yesus posisinya sekarang duduk di sebelah kanan. Ya, nah saya baca sedikit ini. Oke, sorry, ini Efesus 1 ayat 20 ini mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga ya. Hari ini saya mau bicara soal duduk di sebelah kanan. Ini satu posisi yang gak main-main. Duduk di sebelah kanan itu berarti suatu posisi penuh otoritas, kuasa. Amin. Kalau saudara boleh lihat di kerajaan Inggris, ya biasanya rajanya duduk, nanti ada kursi satu buat putra mahkota atau putri mahkota. Ya kalau sekarang yang duduk Ratu Elizabeth, putra mahkotanya Pangeran Charles, pasti duduk di sebelah kanan. Ya kalau mau ada apa istilahnya acara crown untuk acara penobatan seperti itu, duduknya pasti seperti itu. Ini memperlihatkan inilah orang yang akan next berkuasa. Ya. Di dalam ini yang kemarinnya saya sudah pernah kasih lihat ya kepada saudara ya. Ini dua gambar yang gambar artis. Seakan-akan ini seperti dua orang, ya. Saya bilang ini gambar yang tidak begitu tepat menggambarkan bagaimana posisi Yesus sekarang. Ya, kalau dilihat di sini, Yesus di sebelah kanan dari ada satu orang tua, betul ya? Ya, yang gambar sebelah kanan, saya bilang six pack. Yesusnya six pack. Tapi ini bukan menggambarkan sesuatu yang ini ya. Duduk sebelah kanan, ini saya belum hapus ini dia.
Masih nongol ternyata duduk sebelah kanannya. Bukan duduk sebelah kanan seperti ini ya. Ini sorry, ini belum sempat hapus. Ini sudah minggu yang lalu. Nah, saya lebih senang gambar yang ini, duduk di sebelah kanan. Itu karena Yesus Kristus memiliki tubuh kemuliaan. Bapa tidak memiliki tubuh. Jadi kelihatannya satu orang saja ya, yang duduk di dalam kerajaan surga. Seperti itu ya. Jadi seperti inilah kira-kira ya. Nah, Yesus sekarang sudah duduk seperti ini. Terus kita di mana? Di dalamnya, amin. Kita di situ juga ya. Saudara coba renungkan ayat ini dia ya. Posisi Yesus sekarang ini dia adalah jauh di atas. Jauh di atas. Ini tidak bicara jauh di atas awan, tidak bicara jauh di atas planet-planet, ya. Bahkan jauh melampaui segala tata surya, ya. Apa istilahnya? Milky Way itu galaksi, ya. Galaksi Bima Sakti. Galaksi ternyata ada banyak ya. Ya kita terdiri dari satu galaksi yang terdiri dari miliaran bintang-bintang. Ternyata galaksi yang kita punya di sini nih, yang galaksi Milky Way ini dia, atau galaksi Bima Sakti. Ada lagi galaksi Andromeda, ada lagi galaksi macam-macam. Dan ternyata ada miliaran galaksi. Luar biasa. Nah ini jauh lebih tinggi. Tapi ini bukan berarti jauh lebih tinggi seperti di awang-awang di mana gitu loh. Nah ini tidak bicara soal posisi seperti itu. Ya. Karena ternyata Yesus sendiri katakan bahwa rohnya tinggal di mana? Di dalam kita. Di dalam kita. Posisi ini menentukan apa saudara? Menentukan bahwa dia di atas dari segala-galanya. Termasuk segala nama yang bisa disebut. Ya, nama sakit penyakit apapun. Ya. Ada sakit, namanya ada sakit kan sekarang ya? Mau sakit mah, sakit apa lagi? Flu, sakit COVID, kanker, HIV, apa lagi? TBC, tiroid, segala macam itu semua nama sakit. Jauh dia di atas. Oke, jadi kalau posisinya dia jauh di atas, berarti posisi kita juga di mana? Jauh di atas, sama seperti dia ya. Nah, di atas semua kerajaan, di atas semua kekuatan, di atas semua kuasa, di atas semua dominasi dari si iblis. Begitu juga kita ya, kita punya sama seperti Yesus. Jadi lihatlah dirimu di dalam kebenaran firman. Ya kalau firman Tuhan katakan jauh lebih di atas ya sudah, kita terima seperti itu dia. Ya. Oke. Terus ngapain di atas ya? Mulailah merintah. Amin. Perintah atas situasimu, atas sakit penyakit, ya kita usir segala sakit penyakit. Jangan biarkan ada sakit penyakit di dalam kita. Usir pola pikir kita. Nah, kalau saudara sementara memikirkan sakit penyakit, penderitaan, ya segala masalah hidup, saudara sementara melihat ke pusar sendiri, ke diri sendiri. Amin. Saudara salah posisi. Amin. Salah posisi enak gak? Salah urat aja gak enak. Betul? Orang bilang salah urat. Apalagi salah posisi. Ya jadi kalau saudara sementara melihat kepada sakitmu, kepada masalahmu, ya ada orang yang gak bayar-bayar utang lah, segala macam. Saudara sementara salah posisi. Diam sekali di sini. Sementara, iya saya salah posisi ini. Ya, alih-alih saya mau katakan alih-alih saudara sementara duduk di sebelah kanan, saudara sementara duduk sebelah kanan siapa? Kalau saudara sementara memperhatikan diri sendiri, segala kekurangan, segala sakit, saudara duduk sebelah kanan siapa? Ya. Nah di dalam ini belum dihapus juga ya. Ini yang masuk semua ya ke dalamnya, oke. Sorry ya, nggak apa-apa. Ya masuk semua ke dalam Kristus. Ini ada Joel juga di dalamnya. Ya kita semua masuk di dalam
Ya. Ini sudah saya katakan tadi jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Amin. Ya, segala sakit penyakit. Nah, di dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang ngapain? Yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kita sekarang sudah berhak menerima bersama-sama dengan siapa? Kristus. Karena Kristus seperti Kristus begitulah kita. Sekarang ini dia ya. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 10 ini ada satu ayat yang luar biasa berkata begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini ayat diambil oleh salah satu organisasi terbesar di dunia. Kalau saudara pernah tahu organisasi pria-pria terbahagia katanya sedunia. Namanya Full Gospel Businessman Fellowship. Ya. Kalau ini motonya mereka adalah be strong in the Lord. Ya. Versi NKJV-nya berkata, finally my brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Nah, be strong ini artinya menjadi kuat, bukan berusaha menjadi kuat. Sudah jadi kuat, ya. Sudah jadi kuat karena apa? Karena kekuatan kuasa kemahakuasaan Tuhan ada pada kita. Be strong. Ya, ini bukan lagi proses untuk menjadi kuat, tetapi kita sudah kuat. Ya. Nah, kita menjadi orang-orang Kristen yang menang ketika kita hidup dengan kekuasaan dan kekuatan yang dari Tuhan ini. Amin. Kelemahan kita tidak akan menjadi masalah, saudara. Ya. Tidak akan ada apa-apanya jika kita menggunakan kekuatan supranaturalnya Tuhan. Nah, salah satu hal terbesar dalam kehidupan Kristen yang berkemenangan itu bukan hanya hidup yang berubah. Sekali lagi saya katakan, salah satu kemenangan orang Kristen itu bukan hanya hidup yang berubah, tapi hidup yang dipertukarkan. Ya. The victorious life of Christian is not just ini saya katakan ya, bukan hanya change life, tapi an exchange. Sorry, ini salah tulis. Exchange life. Bukan hanya hidup yang berubah, ya, tetapi hidup yang dipertukarkan. Jadi ini sekali lagi bukan proses. Saya beberapa kali ada orang tanya, ini bagaimana kayaknya hidup saya harus diproses oleh Tuhan. Kalau kamu mau diproses oleh Tuhan, oleh dunia, oleh siapa, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi ini kebenarannya, hidup kita ini bukan lagi suatu proses perubahan, tapi sudah ditukar. Amin. Ya. Hidup yang ditukar dengan kehidupan Kristus. Ya, jadi yang hidup yang lama ditukar dengan hidup yang baru. Hidup yang tadinya di dalam kerajaan gelap sekarang ditukar menjadi kerajaan terang. Hidup yang tadinya penuh dosa sekarang ditukar dengan hidup yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Amin. Hidup yang tadinya penuh sakit penyakit sekarang hidupnya sembuh. Amin. Tadinya hidup yang kalah sekarang hidupnya menjadi menang. Amin. Kita hidupnya ditukar. Hidupnya yang tadinya memikirkan diri sendiri, kekurangan apa segala macam sakit penyakit sendiri, sekarang ditukar dengan hidup yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani. Amin. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara punya mobil tua, mobil lama, kemudian saudara poles, ya dicat baru, ya joknya disedot, debunya apa, atap-atapnya dibersihin apa semua, ya itu proses. Ibaratnya mau renovasi, ya, refurbish gitu ya. Mobil ini masih tetap mobil apa? Mobil tua. Amin. Kalau mobil tua saudara ini dibuang, terus diganti dengan mobil yang baru, ditukar dengan mobil yang baru, siapa yang mau? Haleluya. Ya,
Semua pasti mau, amin. Ya, jadi seperti itu hidup yang dipertukarkan. Jadi bukan hidup lagi yang kalah, hidup yang lama, hidup. Tapi kemudian saudara akan berpikir, tapi Pak Dolfi, ya saya masih sakit, saya masih begini. Saudara, saya mau katakan sudah terlambat. Sudah terlambat. Apa yang terlambat? Terlambat karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, sudah begitu mengasihi saudara, sudah ditukar. Dengan hidupnya, saudara suka nggak suka ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara hidupnya sudah ditukar. Yang lama sudah dibuang, amin. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, amin. Hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup sehat, hidup yang berkelimpahan, amin. Saudara terima dulu ini dia, ya. Puji Tuhan. Kalau saudara masih ingat-ingat lagi, aduh, saya masih sakit, masih ini dan lain-lain. Saudara, saya bilang saudara salah posisi. Saudara masih tidak bisa menerima pertukaran ini. Ya. Ingat, yang diproses itu sebenarnya adalah pikiran kita dari hari ke hari untuk mulai bisa, oh ternyata ada ini, oh ternyata ada ini. Seperti itu, seperti kayak orang baru dikasih tahu. Saya boleh bilang dulu, papa saya di kampung itu banyak beli tanah. Dia banyak sertifikatnya, tapi nggak tahu kemana-mana gitu loh. Setelah dikumpul, saya baru tahu, oh ternyata di sana itu punya papa saya. Dicek lagi sertifikat, oh tanah di situ punya papa saya. Ya ampun. Jadi ketika kita mulai tahu, nah ini yang namanya proses pembaruan pikiran. Tapi sebenarnya hidup kita, saudara, sekarang ini dia sudah ditukar. Ya, amin. Sudah yang baru. Ya. Ingat ini, sadari hal ini dia. Sesadar-sadarnya, boleh bilang kiri karena bilang kamu sudah ditukar hidupnya, amin. Haleluya. Ya. Saudara, saya suka cerita Disneyland, Cinderella. Siapa yang suka Cinderella? Cerita Cinderella, ini dia Cinderellanya. Ya. Cinderella seketika diubah menjadi apa? Putri yang begitu cantik, begitu menawan, harum, dikasih sepatu kaca. Ya, saya nggak tahu sepatu kaca enak nggak sih pakainya. Tapi yang saya pikirkan sepatunya dari kulit tapi seperti kaca, jadi tetap enak dipakai dan mewah. Ya, harum, ya, mempesona, captivating. Ya, enchanting itu apa? Mempesona, ya. Tapi kemudian jam 12 teng, jadi ubik abu lagi. Waduh, berubah menjadi ubik abu. Kasihan sekali hidupnya ya. Haleluya. Apakah hidup saudara seperti ini? Kadang-kadang diubah menjadi putri, menjadi pangeran. Saya senang cerita Aladin juga, Aladin itu. Dia dari pengemis berubah jadi pangeran yang ganteng. Ya. Nah cerita-cerita Disneyland seperti ini dia selalu happy ending. Tetapi apakah saudara mau hidup di dalam cerita Disneyland seperti ini dia? Kalau saya nggak mau. Endingnya happy-nya cuma di ending. Saudara harusnya happy di mana? Setiap saat, setiap waktu, amin. Ya jangan cuma nanti endingnya happy-nya cuma di ending. Amin ya. Jadi jangan dari Cinderella jadi ubik abu. Cinderella ubik abu. Begitu terus menerus hidupnya. Waduh. Kalau saudara hidup seperti ini dia, orang bilang kayak yoyo, naik turun ya. Mati nyala. Ya. Hidupnya apa? Hidup menderita. Hidup seakan-akan katanya, aduh ini proses dari Tuhan. Halo, Tuhan tidak pernah memproses saudara. Tuhan sudah tukar hidupnya dengan hidup kita, amin. Ya, dia tidak lagi proses saudara. Jadi kalau ada sakit penyakit bilang, aduh Tuhan ini kok proses dari Tuhan ya. Kata Pak Iwan, siapa suruh? Makanya bab 1, bab 2, bab 3 kebanyakan.
Ya, siapa suruh nggak olahraga lari pagi, haleluya. Puji Tuhan, sekarang ada klub untuk lari pagi, puji Tuhan. Oke, jadi oh ini ada satu cerita ya. Jadi sekarang kan posisi saudara sudah ada bersama-sama dengan Bapa ya, Kristus. Jadi ngapain? Memerintah, betul? Nah ini saya mau cerita ini kenapa saya kasih gambar ini dia. Saya sama istri suka lari pagi juga di kompleks perumahan kita, dan ketika kita keluar sedikit atau ke satu tempat daerah ada banyak anjing. Anjingnya kayak gini nih, anjing kampung tapi galak banget. Nah istri saya biasanya nggak mau, suka langsung takut duluan gitu loh. Saya bilang udah jangan takut, ayo sini kita ke situ gitu loh. Kalau kita takut ya anjingnya bisa ini kita gitu loh. Nah saudara, apa yang terjadi kalau saya deketin, anjing itu akan wah seperti itu ya, akan coba menggonggong. Ngapain saya pura-pura aja ambil batu pura-pura aja gitu, kayak gitu deketin. Kalau anjing itu tanpa menggonggong, saya bisa tendang ya, kabur dia. Amin. Nah kadang-kadang hidup kita seperti ini ya, ketika ada sesuatu yang menggonggong, ketika ada sakit ini dia dilawan. Amin. Dilawan ya. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Therefore submit to God, resist the devil, dan dia akan lari daripadamu. Nah, kata tunduk kepada Allah ini bagus sekali Bapak Ibu. Tunduk kepada Allah ini artinya bukan hanya taat, percaya, tapi saya mendapatkan satu arti yang baru kemarin. Begitu saya selidiki, ternyata ini artinya hidup diasuh, hidup diajar oleh Tuhan. Keren banget ya. Tunduk kepada Allah itu artinya hidup kita diasuh dan diajar oleh Allah sendiri. Nah, kata lawan di sini ini melakukan perlawanan, tidak pasrah, tidak nerimo. Orang Manado bilang, ya sudahlah, ya nggak apa-apalah. Saya memang begini dari dulu, hidup saya susah begini. Ya, saya sakit begini. Ya sudah, saya terimalah. Enggak. Amin. Harus dilawan. Nah, lawan itu kemudian, lawan itu betul-betul arti katanya adalah tidak pasrah ya, melakukan perlawanan. Ini yang harus kita lakukan ya. Dan iblis akan flee. The devil and he will flee. Flee itu artinya di sini kabur. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Dia bilang begini, melarikan diri dari tempat atau situasi yang berbahaya. Haleluya. Iblis akan kabur dari tempat yang dia lihat berbahaya. Kita menjadi orang-orang Kristen yang sangat berbahaya untuk si iblis. Amin. Saudara bisa menjadi orang yang paling berbahaya buat iblis. Karena apa? Karena saudara diasuh, diajar, ya, saudara taat kepada firman kebenarannya, pakai firmannya itu dia untuk melawan si iblis. Amin. Dan dia akan kabur karena dia lihat, wah ini orang danger, ini orang berbahaya nih, karena ini orang penuh firman. Wah, kalau ini orang suka mengeluh terus, suka lihat, waduh, pada diri sendiri, pusarnya sendiri, sakit penyakitnya, kekurangannya, dimakan, ditelan. Tapi kita perlu berdiri dan kemudian apa? Lawan. Ya. Amin. Jadi di 1 Korintus 1 ayat 30, saya lanjutnya ini, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, ya. Jadi kelahiran baru, kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara lahir baru. Amin. Ya. Yang lahir apa? Roh kita yang berubah, ya. Ini bukan lagi satu hidup yang hanya berubah, tetapi hidup yang ditukar. Katakan tukar. Ya, sekali lagi ditukar ya. Ditukar oleh hidup Kristus.
Jadi sekarang kehidupan Kristuslah yang ada di dalam kita. Nah, Tuhan itu tidak menjadikan daging kita ini dia berhikmat, benar, dikuduskan atau ditebus. Tapi sebaliknya, dia menjadi hikmat bagi kita. Dia yang menjadi kebenaran dan pengudusan buat kita. Bukan karena kemampuan kita. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak membuat kita menjadi berhikmat, menjadi kudus dan sebaliknya. Tapi dialah yang menjadi hikmat bagi kita, yang menguduskan kita. Amin. Kenapa saudara saya katakan begini? Karena menjalani kehidupan Kristen itu sulit. Akan sulit. Kalau dijalani dengan kemampuan kita sendiri. Ya. Kalau saudara berusaha untuk hidup kudus, sampai kiamat pun saudara tidak akan pernah kudus. Amin. Begitu keluar dari ruangan sini terus nyetir, begitu ada yang potong saudara, wah langsung keluar kebun binatangnya. Waduh, saya nggak kudus lagi nih, mulut saya nih udah nggak kudus nih. Nggak bisa saudara. Kita hanya perlu menerima kekudusan dari Tuhan Kristus. Jadi pulang sebentar dan seterusnya saudara perlu ingat bahwa hidup saya ini sudah ditukar dengan hidup Kristus. Amin. Saya sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Memerintah. Apa yang diperintah? Ya perintah aja, sakit penyakit pergi. Ya berkat-berkat itu termanifestasi datang. Amin. Banyak hal yang sudah bisa lakukan. Oke, jadi ini menjadi hikmat bagi kita ya. Dia dibenarkan. Oke, ini sorry. Ya, di Galatia 2 ayat 20 di sini dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara perhatikan di sini, ini ayat ini berkata begini, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan kita yang hidup untuk Yesus, tetapi yang Yesus yang hidup melalui kehidupan kita. Amin. Saya ulang sekali lagi ya. Perhatikan baik-baik. Bukan kita yang hidup untuk Yesus, tetapi Yesus yang hidup melalui kita. Ini, saudara, kalau saudara gagal memahami, ini kebenaran yang simpel sebenarnya. Tapi kalau saudara gagal paham ini, saudara akan masuk ke dalam legalistik. Semua akan ada jadi perbuatan. Aku mau hidup menyenangkan Tuhan. Aku mau hidup untuk Yesus. Aku semua. Padahal Yesuslah yang memberi hidup kepada kita. Yesuslah yang hidup dalam kita. Amin. Tadi ada lagu sih yang terakhir. Saya perhatikan. Ya enak sih ya lagunya dulu. Tapi kurang begitu tepat sebenarnya. Kalau ku hidup bagimu. Terus sambil nangis. Kalau saudara baca ayat ini, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan aku lagi yang hidup untuk Kristus, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Ya semoga ini memerdekakan saudara mulai sekarang. Amin. Ya. Kenapa? Karena ada dua kehidupan nih. Hidup yang menurut hukum Taurat ya. Ya itu adalah fokus pada manusia jasmani dan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Tapi hidup berdasarkan kasih karunia itu berpusat pada kehidupan manusia roh kita, rohani. Yaitu apa yang telah Yesus lakukan. Amin. Jadi bukan lagi kita mau berusaha untuk hidup kudus, bukan lagi kita berusaha untuk hidup suci dan berbuat baik dan lainnya. Enggak, itu adalah hasilnya. Hasil dari apa? Hasil dari kehidupan Kristus yang kita terima. Karena hidup kita sudah ditukar, oke? Ya.
Saya gregetan nih. Saya pengen tepok saudara masing-masing bilang, hidupmu udah ditukar. Oke, stop. Untuk berusaha, aduh Tuhan saya. Nanti saya pulang, saya mau baca Alkitab lebih banyak lagi. Nggak apa-apa, saudara. Tapi maksud saya ini dia ketika saudara mau baca Alkitab lebih banyak lagi, itu karena saudara pengen untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Amin. Bukan supaya, kalau saya lebih banyak tahu firman Tuhan. Mana nih pendeta ini saya bisa salahin, pendeta itu saya bisa salahin. Yang sana doktrinnya salah, saya yang paling benar. Nggak begitu. Oke? Jadi sekali lagi kasih karunia itu dia fokus kepada manusia roh. Ya, manusia yang sudah lahir baru. Ya, saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Amin. Ya, artinya saudara entitled, saudara berhak menerima hal ini dia. Artinya apa? Hidupmu adalah hidup Kristus ya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku. Bukan lagi aku. Jadi bukan lagi aku. Tetapi siapa? Kristus. Ini ayat ini sudah dari dulu-dulu saya tahu. Tapi baru akhir-akhir ini saya juga menyadari. Haleluya. Saya nggak tahu saudara juga mungkin sama dengan saya. Ya. Versi bahasa Inggrisnya dibilang, I have been crucified with Christ. Saya sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Saudara dan saya kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Sudah mati dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Terus ngapain? Sudah naik ke sorga, duduk bersama-sama dengan Kristus. Duduk di mana? Di sebelah kanan. Nah, sekarang dikatakan di sini, now I live in the flesh. Tapi sekarang saya hidup di dalam daging. Daging ini. Tapi I live by faith in the Son of God. Nah, perhatikan saudara di sini tidak dikatakan, Paulus tidak mengatakan bahwa dia hidup dengan iman kepada anak Allah, tapi dia katakan aku hidup oleh iman. Oleh imannya anak Allah. Amin. Jadi hidup saudara ini menggunakan iman Kristus. Amin. Bukan iman manusia. Ya berkali-kali saya mau jelaskan, saya jelaskan sekali lagi deh. Apa itu iman manusia, apa iman Kristus, iman Tuhan. Iman manusia itu adalah apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita raba, iya masuk dalam pikiran kita, masuk dalam logika kita, oke gitu loh. Ya, contohnya kursi, kakinya 4. Saudara mau duduk gak? Mau duduk, karena kursinya kakinya 4. Tapi kalau saudara lihat kakinya cuma 2, mau duduk gak? Enggak. Kenapa? Karena gak percaya, pasti kursinya roboh. Iman karena melihat, karena tahu ada sesuatu di dalam logika kita. Contoh aja saudara mau naik pesawat. Misalnya, Cieni dia mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, pulang. Rumahnya di Jakarta ya. Kampungnya katanya Jakarta. Ya, dari Surabaya mau pulang ke Jakarta gitu loh ya, naik pesawat. Udah beli tiket, udah naik pesawat. Apakah Cieni akan kepo masuk ke pilotnya? Kamu punya license gak? Terus turun ke bawah, mau cek mesinnya. Tanya teknisinya, ini aman gak nih? Enggak kan? Akan naik, duduk, nomor berapa? Udah duduk nyaman aja. Kenapa? Karena percaya ada iman manusia. Tahu karena pesawat ini akan membawa dengan selamat dari Surabaya sampai Jakarta dengan selamat. Udah tahu aja gitu. Nah itu iman manusia. Iman manusia itu kelihatan apa yang kelihatan, yang masuk dalam logika. Tapi iman Allah ini iman yang supranatural. Amin. Apa yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah muncul dalam hati, yaitu apa? Kristus. Itu yang disediakan, yang diberikan. Dan Kristus itu cukup buat kita semua. Amin. Kristus itu cukup buat saudara dan saya. Haleluya. Jadi aku hidup oleh iman. Imannya anak Allah. Nah, jenis iman seperti ini dia yang bisa mengadakan dari sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan.
Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang sakit menjadi sembuh. Dari sesuatu yang berkekurangan menjadi berkelimpahan. Amin. Jadi betapa senangnya jadi anak Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya terus terang gregetan, saya pengen tepuk masing-masing saudara nih, pengen kasih tahu. Oke. Nah, apa arti kata duduk di sebelah kanan Bapa? Duduk di sebelah kanan Bapa ini di Efesus 1 ayat 21. Ini duduk yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Duduk jauh lebih tinggi. Nah, saya suka kemarin minggu lalu kalau saudara masih ingat Pak Iwan ngomong soal tempat yang tinggi. Ya, kalau saudara ada di tempat tinggi, saudara bisa melihat secara komprehensif. Saudara bisa melihat secara keseluruhan, melihat lengkap. Ya, kalau saudara ada di sorga, saudara seperti Tuhan bisa melihat ke dunia ini dengan belas kasihan. Saudara bisa melihat, aduh ini orang ini belum merdeka. Aduh ini orang ini masih sakit juga. Aku mau datang, aku mau tumpang tangan. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita ada di tempat tinggi, kita bisa melihat segala sesuatu dan kita bisa melihat bahwa ada kuasa yang bekerja di dalam kita ya sebagai orang percaya. Kuasa yang sama yang bekerja di dalam Kristus untuk membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini di Efesus 1 ayat 19. Hari ini saya ambil kebanyakan dari Efesus pasal 1. Luar biasa sekali. Makanya saya bilang ini Efesus pasal 1. Kalau saudara coba pulang nanti ke rumah, saudara boleh baca lagi, renungkan lagi dari ayat 1 sampai ayat yang terakhirnya ya. Ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. And what is the exceeding greatness? Exceeding itu sesuatu yang exceed, berlimpah-limpah. Greatness itu besar. Udah besar, berlimpah-limpah lagi. Ya, power. Nah, frasa according to di sini, according to atau sesuai dengan itu sama artinya dengan ada satu persetujuan. Ya. Jadi intinya begini, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ingat, coba saudara bayangkan, saya selalu bilang begini, lebih enak mana? Saudara misalnya datang ke satu kedukaan, ada orang mati di depan, terus saudara bangkitin orang mati itu. Ya, dalam nama Yesus bangkit. Atau mana yang lebih gampang? Saudara sendiri yang mati, terus saudara yang bangkit. Mana lebih gampang bikinnya? Lebih gampang bangkitin orang mati daripada saudara yang sudah mati kemudian mau bangkit gimana? Ya. Dan pada saat itu kalau saudara bisa membayangkan Yesus ketika mati, dia mau bangkit, iblis baru tahu, aduh dia kecelek nih. Waduh, salah saya bunuh ini orang. Salah saya. Gak bisa ini dia. Jadi segala kuasa iblis dikerahkan untuk menahan supaya Yesus tidak bangkit. Semua kekuasaan gelap itu dia, makanya itu kan langit jadi gelap apa segala macam. Dia tahan untuk Yesus itu dia bisa bangkit, dia tahan. Tapi kuasanya begitu dahsyat. Amin. Bangkit. Yesus bangkit. Jadi kuasa yang paling besar itu dia bukan kuasa waktu Musa membelah laut, Polsom, itu ada kuasa yang begitu dahsyat juga. Ya, karena terbuka. Airnya terbelah seperti itu dan orang bisa jalan. Itu kuasa yang powerful. Tapi kuasa itu kalah dengan kuasa yang membangkitkan Yesus. Karena apa? Seluruh kuasa iblis itu dikerahkan untuk menahan. Untuk tahan karena iblis sudah salah nih. Aduh udah salah nih saya. Dia gak tahu rencana Tuhan. Ya kalau Yesus bangkit udah kelar dia. Jadi dia berusaha. Nah semua kekuatan kuasa kegelapan diturunkan untuk supaya bisa tahan. Tapi Yesus bangkit aja. Berarti kuasanya powerful sekali waktu itu. Nah, kuasa yang sama itu sekarang ada di mana? Di dalam kita, di dalam saudara dan saya. Amin. Haleluya.
Ya, jadi kita memiliki kekuatan kuasa yang sama yang Tuhan gunakan untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Itu lebih dari cukup untuk mencapai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Oke. Oke, ini ayat sebagai terakhir di Kolose 3 ayat 1, ayat 3. Nah, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, tadi kan kita sudah bangkit bersama dengan Kristus, dikatakan apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Loh, Pak Dolfi, saya kan sudah ada di atas. Tadi kan saya sudah dibilang saya sudah duduk bersama dengan Kristus, terus ngapain juga saya mencari? Karena apa? Karena kita masih hidup dalam daging. Ya. Ini ayat bagus sekali, ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, ini ada dua hal. Sudah perhatikan di sini. Dia katakan apa? Carilah perkara yang di atas. Di atas itu apa? Di mana Kristus ada. Di mana duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Pertama, mencari perkara-perkara yang di atas. Kedua apa? Memikirkan selalu perkara yang di atas. Nah, versi NIV berkata set your minds. Ini bicara soal setting your minds. Ini suatu disposisi. Ya, jadi kita harus set pikiran kita kepada segala sesuatu yang di atas. Nah, perkara yang di atas. Pertanyaannya, apa sih yang ada di atas? Apa saudara? Ya ini jawabnya, di mana Kristus ada. Jadi ada siapa di atas? Ada Bapa, ada Kristus sendiri, ada kebenarannya, ada hal-hal rohani. Amin. Kita set pikiran kita kepada hal-hal yang rohani. Hal-hal yang di atas, ya. Hal-hal rohani ini adalah perkara-perkara yang di atas. Ini adalah hal-hal yang lebih tinggi dari dunia ini. Ini yang harus kita cari, saudara. Amin. Ya, ini yang Bapak Ibu harus cari. Nah, kebenaran diri kita ini tersembunyi di dalam Kristus. Ya. Hal-hal yang di atas. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat yang di atas. Ada satu cerita lucu, saudara. Ada seorang bapak. Dia jalan sama anaknya, terus dia lagi jalan di perkebunan melon. Melon, aduh bagus-bagus di kiri dan kanan, tapi bukan punya mereka. Jadi tiap kali lewat, mereka mau pulang rumahnya di sebelah sana, selalu lewat kebun melon itu dia. Jadi temptationnya itu begitu kuat, godaannya begitu kuat untuk pengen petik melonnya. Terus bapaknya dibilang sama anaknya, nak, papa mau ambil ya melonnya. Nanti kamu tolong perhatikan ya, lihat kiri kanan ya. Kalau ada orang teriak, kasih tahu papa ya. Jadi begitu papanya datang, ngumpet-ngumpet mau ambil melon, anaknya bilang begini, "Pak, cuma lihat kiri kanan ya, ke atas nggak lihat?" Papanya langsung, "Oh nggak jadi deh, ya udah," langsung pergi. Saudara nangkep, ya. Artinya waktu anaknya bilang, "Pak, kita cuma lihat kiri kanan, nggak lihat ke atas." Papanya langsung nggak jadi. Gak jadi ambil orang pergi, karena apa? Ketika lihat ke atas ada siapa? Ada Bapa. Amin. Jadi ketika saudara disakitin, diapain segala macam, jangan lihat kiri dan kanan. Jangan cari teman terus gosipin. Ya, cari ke atas. Amin. Joel aja tahu. Ini ada ke atas katanya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Oke, nah kita ini semua adalah orang-orang, saya mau tutup dengan hal ini. Kita adalah semua adalah orang-orang yang spesial. Adalah orang-orang yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Amin. Kita sudah ditukar. Amin. Ya, sesuatu barang yang mahal itu ditaruh di mana? Ibaratnya kalau saudara, saya nggak tahu, ada yang punya berlian, beli berlian itu mahal kan? Ya. Nah kalau saudara sudah beli berlian yang begitu mahal, harganya mungkin miliaran, terus saudara sembarang taruh di gudang kek, di dapur, apakah seperti itu? Enggak.
saudara akan ditaruh di mana? Saudara akan taruh berlian itu di mana? Di tempatnya, di tempat yang mulia, di tempat yang baik. Dan saudara akan memakainya mungkin khusus. Kalau berliannya gede-gede, saudara akan pakai khusus di acara khusus. Ya, di acara pernikahan atau di mana. Nah, kita ini dia jauh lebih berharga daripada berlian. Amin. Kita jauh lebih berharga. Kita sekarang ini dia adalah sesuatu yang paling berharga. Ditaruh di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk. Amin. Ditaruh di tempat yang paling mulia. Di tempat untuk memerintah. Amin. Sekarang ini dia, saudara perlu menyadari bahwa hidup kita sudah ditukar. Aku hidup, ini bukan aku lagi tetapi Kristus. Kalau begitu hidupku ini adalah hidup Kristus. Ketika ada sesuatu yang terjadi, Kristus cari, lihat, pikirkan perkara yang di atas. Bukan pikirkan hal-hal yang ada dalam dunia ini, dia pikirkan selalu ke atas. Amin. Saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Amin.